Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza HR dengan NIM 2104222. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dan prinsip dasar etika dalam proses administrasi negara. Dari mata kuliah Etika Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bu Yulia Hanaslina MSI MAP. Di sini saya akan menjelaskan 4 indikator. Yang pertama yaitu konsep dasar etika administrasi negara. Dan di sini kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu etika administrasi publik, yaitu bidang pengetahuan tentang ajaran moral dan aset kelakuan yang baik bagi para administrator pemerintahan dalam menunaikan tugas pekerjaannya dan melakukan tindakan jabatannya. Etika administrasi ini bersifat normatif. Konsep etika sendiri yaitu berasal dari bahasa Yunani kuno, etos yang artinya watak, kebiasaan atau adat, akhlak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dan secara etimologis, etika memiliki makna ilmu tentang apa yang bisa dilakukan. Menurut para ahli, Kumarotomo 1996 menjelaskan, etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atas norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Yang kedua ada Darwin tahun 1969 menjelaskan etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain dalam masyarakat. Yang ketiga ada Duyanto, ada yang keempat Putra Fadilah, yang kelima Widodo. Dan yang indikator kedua yaitu prinsip-prinsip dasar negara. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang agar sebuah administrasi dapat dikatakan baik, yakni yang pertama yaitu prinsip pelayanan kepada masyarakat, yang kedua ada prinsip keadilan sosial dan pemerataan, yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan, dan yang keempat adanya kepastian hukum atau rule of law, yang kelima transparansi atau terbuka, yang keenam tanggung jawab atau responsif, yang ketujuh efektivitas dan efisiensi, dan yang terakhir yaitu berorientasi konsensus. Berorientasi konsensus ini maksudnya pemerintahan yang baik atau good governance akan bertindak sebagai penengah atau mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak. Adapun menurut Moore membedakan 6 macam nilai. Yang pertama yaitu nilai efisiensi, nilai impersonal, nilai akuntabilitas, nilai membedakan milik pribadi dan kantor, nilai marital system, dan responsif. Adapun nilai-nilai eh, etika publik yaitu ada 6. Nilai primer, nilai real, terbuka, bisa bersifat positif maupun negatif, orde tinggi atau arsitektonik, dan absolut. Adapun kode etik ASN yaitu menurut Big dan Blosser tahun 1986 ia mengemukakan 3 fungsi kode etik yaitu pertama melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, yang kedua mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi, dan yang terakhir melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Yang terakhir, perbedaan etika dengan perilaku ASN. Di mana di sini pedoman etika biasanya memuat nilai dan prinsip etis sebagai pondasi suatu organisasi. Sedangkan pedoman perilaku mencakup paduan rincian tentang perilaku yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. Jadi, kode etik dan kode perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari. Dan kode etik ASN tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang ini, kode etik dan kode perilaku disebutkan secara bersamaan. Dan ini berisi pengaturan bagi pegawai aparatur sipil negara, PNS ataupun PPK. Adapun pentingnya kode etik bagi ASN ini yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tekanan dan tanpa tekanan, dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
Kode etik dan kode perilaku ini perlu diikuti oleh seluruh ASN, sehingga terdapat beberapa sanksi bagi para ASN yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang berlaku. Tak hanya sanksi moral, tentunya ada sanksi administrasi yang dijatuhkan pada pelanggar. Sanksi administratif tersebut mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 dalam bentuk hukuman disiplin. Hukuman disiplin tersebut terbagi juga menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu ada hukum disiplin ringan, hukum disiplin sedang, dan hukum disiplin berat. Adapun nilai dari kode etik ASN tersebut ada enam. Yang pertama integritas, di mana menjunjung tinggi prinsip kejujuran. Yang kedua ada profesionalisme, yaitu memainkan perannya dengan berpedoman pada kualitas dan standar kinerja. Yang ketiga ada objektivitas dan kesetaraan, memberikan respek atau rasa terhormat kepada semua warga. Yang keempat ada kebebasan akademik, yaitu mengakui konsep dan praktik kebebasan akademik sebagai perilaku sentral yang patut dijunjung tinggi dalam pembelajaran, pengajaran, penelitian, dan kesarjanaan. Dan yang terakhir yaitu ada kepedulian sosial, di mana ia mempunyai komitmen dan kesungguhan untuk berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam penanganan dan pemecahan berbagai masalah ekonomi, bisnis, dan sosial ataupun yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari hasil paparan saya, yaitu etika administrasi publik adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia, organisasi, ataupun organisasi. Prinsip dari etika administrasi publik sendiri yaitu ada prinsip keadilan sosial, pelayanan kepada masyarakat, pemerataan atau meningkatkan kesejahteraan umum, kepastian hukum, transparansi, responsif, dan efektivitas dan efisiensi. Adapun nilai dari etika publik itu sendiri yaitu efisiensi, impersonal, akuntabilitas, responsif, marital system, dan membedakan milik pribadi dan kantor. Dan perbedaan dari etika dengan kode etik perilaku ASN yaitu pedoman etika biasanya membuat nilai dan prinsip etis sebagai pondasi suatu organisasi, sedangkan pedoman perilaku mencakup panduan rinci tentang perilaku yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. Eh, Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.